ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat Islam serta sehat walafiat yang alhamdulillah di akhir Allah berikan nikmat untuk dapat menaikkan kewajiban selaku hamba Allah Subhanahu. Dan ini menaikkan salat subuh berjamaah dengan sisa dan malam. Salat tersalam semoga kita salat kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga sahabat serta baik para jemaah kajian Ahad Bapak-bapak. Alhamdulillah kita di pekan ketiga ini seperti biasa pekan ketiga ya, pekan ketiga alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, mudah-mudahan ilmu yang nanti beliau sampaikan bisa diberikan. Amin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada jemaah yang hingga sampai saat ini masih bisa istiqomah untuk mengikuti kajian-kajian atau program-program kegiatan yang dilakukan oleh PKM Masjid Al-Tamam. Semoga Allah senantiasa memangkat kita dalam setiap kegiatan. Baik, sebelum kita mengamalkan kita buka kajian kali ini dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita perkenalkan sholat kami langsung saja Ustaz Irfan memulai kajian sejarah hari ini. Ya. Padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duha wa bisunnatikal qamari idza talaha faman sara alaihi ma sara fi dhaw'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhu ma sara fi zulmatil laili idza yaghshaha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa sahbihi alladhi kanatil jannatu ma'waha. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimatin Masjid Sofatul Marwah as'adakumullah. Hadratal mukarramin yang saya hormati, para orang tua, para sesepuh, dan yang saya hormati ketua DKM Masjid Sofatul Marwah, juga imam subuh kita yakni Ustaz Mukarram ZA SPD SAG, dan para hadirin semuanya kaum muslimin umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada
hari ini yakni Ahad sudah masuk kepada bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam rangka fastabiqul khairat, yakni terus berlomba dalam kebaikan. Dan pada hari ini juga kita biasa itu pembahasan yang sering kita baca di pekan ketiga ini, yakni kitab Nasaihul Ibad yang sering dibaca di minggu ketiga, yakni nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah. Nah, pada hari ini saya berpikir kita akan belajar atau mendengarkan tafsir dari surah Al-Quran, surah Yasin. Ya, jadi kita belajar tafsir Quran surah Yasin. Nama kitabnya adalah Hamamizadah. Kenapa demikian? Karena saya lihat di kalangan kita alhamdulillah dan juga sudah menjadi umum, kita sering membaca surah Yasin. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya kita tahu dari ayat-ayat yang kita baca, diantaranya surah Yasin. Ya. Nama kitabnya adalah Hamamizadah yang disusun karya Al-Imam Syekh Hamamizadah rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Al-Quranul Karim yang kita baca dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, jumlahnya ada berapa surat? 114 surat. 114 surat itu terdiri dari 30 juz. Kemudian terkait ayat itu banyak ulama Al-Quran, yakni khususnya dalam mazhab Quran, berbeda pendapat dalam pandangan hitungan ayat. Ya. Di antaranya menurut Al-Madani awal itu berjumlah 6.214 ayat. Kemudian menurut Al-Maliki itu 6.220 ayat. Kemudian Al-Imam Asy-Syami mengatakan 6.226 ayat. Al-Imam Al-Kufi 6.236. Yang jelas di atas 6.200 ke atas. Yang jadi pertanyaannya hitungan ayatnya berbeda. Itu jadi tanda tanya ya. Oh beda sih 6.210, 6.214, 6.226. Sebetulnya yang ayatnya banyak angkanya sekitar 6.226. Itu bukan berarti ayatnya jadi nambah. Dan yang di bawah itu seperti 6.214 bukan berarti ayatnya kurang. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas jumlah ayatnya sama, namun kenapa pandangan ulama berbeda? Cara baca dan cara pada saat Rasulullah menyampaikan ini wahyu kepada para sahabatnya itu berbeda pendengarannya, dari sahabat ke sahabat terus nyambung ke tabi'in sehingga sampai ke ulama, dicatat oleh para ulama. Contoh yang bikin beda begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di Quran alif lam mim dihitung satu ayat. Ayat 1 gitu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat 2. Nah, pada saat Rasulullah menyampaikan ke sahabat ketika Rasul berhenti, la raiba fihi, dihitung ayat 2 dengan ulama yang lain. Hudan lil muttaqin, ayat 3. Jadi sebetulnya ayatnya itu juga, namun jadi yang dibilang nambah itu apakah itu waqaf atau itu sudah ganti ayat? Ayatnya mah sama, hitungannya jadi berbeda. Itu yang membuat beda. Nah, dalam kitab Nihayatul Zain karangan al-ulama Banten, yakni Syekh Nawawi al-Bantani, itu ngitung jumlah ayatnya, bukan jumlah 6.666 ayat itu adalah jumlah kejadiannya, jumlah menunya. Contoh, 1.000 ayat tentang perintah, kemudian 1.000 ayat tentang amr, tentang perintah, 1.000 ayat tentang nahi, larangan, 1.000 ayat tentang wa'di, yakni janji Allah Ta'ala, 1.000 ayat tentang wa'id, ancaman Allah, 1.000 ayat tentang kisah dan juga ikhbar, kabar-kabar berita, 1.000 ayat tentang imsal dan i'bar, perumpamaan, terus 500 ayat tentang halal haram, 100 ayat tentang zikir dan doa, 66 ayat tentang yakni nasikh dan mansukh. Itu 6.666 ayat merupakan hitungan Syekh Nawawi al-Bantani, bukan ayatnya jadi nambah, tentang bagian-bagiannya. Ayat larangan, ayat perintah, ayat janji, ayat ancaman, ayat zikir, ayat amsal akhbar, perumpamaan. Jadi jumlahnya gampang dihafal, 6.666 ayat. Dan Al-Quran diantaranya ada surah Yasin. Nah, ini yang kita hendak bahas adalah surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita baca bareng ya, 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ya, cukup kita baca 3 ayat. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang maha bijaksana, demi Al-Quran yang dikukuhkan. Innaka, bahwasanya engkau Muhammad, laminal mursalin, itu termasuk golongan para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhihi surah, ini surah Yasin, Makkiyatun, yakni tergolong surah Makkiyah. Yang telah kita ketahui, surah ada 2 fase. Yang pertama adalah surah Makkiyah, di mana pada saat Rasulullah tinggal di Makkah, maka turunlah wahyu dan perintah Allah di Makkah, maka ayat tersebut, surat tersebut tergolong surah Makkiyah. Yang kedua ada Madaniyah, pada saat Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah, dapat perintah dan wahyu dari Allah Ta'ala di Madinah, maka disebut ayat atau surah Madaniyah. Ini surah Yasin termasuk surah Makkiyah. Ini belum ngejelasin tafsiran ayatnya, baru menjelaskan tentang kisi-kisi nuzul surah ini. Apa sebabnya? Wasababu nuzuluha, dan sebab turunnya ini ayat
Likulli syai'in sababun. Setiap sesuatu ada sebabnya. Kenapa dia bisa kenyang? Sebabnya makan. Ya. Kenapa dia bisa kaya? Sebabnya getol. Apa getol? Semangat nyari duitnya. Semua ada sebabnya. Apa ini sebabnya ayat ini turun? Wa sababu nuzuluha annal kuffara qalu anna Muhammadan laisa nabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalib. Karena sesungguhnya sebab ini turun ayat surah Yasin. Dulu annal kuffara, sesungguhnya orang-orang kufar, kaum musyrikin, kaum kafir, qalu, mereka berkata, mulut kotor orang kafir, anna Muhammadan, sesungguhnya si Muhammad, bahasanya gitu kan, laisa nabiyyin wala mursalin, Muhammad bukan nabi, bukan utusan, bukan rasul. Atau orang-orang pada diem aja. Kata orang kafir, bal huwa yatimu Abu Thalib, dia mah cuman seorang yatim, anaknya Abu Thalib. Kata orang-orang kafir, ya. Bahkan wa ma zahaba ilal maktab, dia mah enggak pernah pergi ke madrasah, enggak pernah sekolah. Wa ma ta'allama al-ilma minal muallim, enggak pernah belajar sama seorang guru. Masa iya jadi nabi dan rasul? Kalau bahasa kitanya begitu. Kata orang-orang kafir, fa kaifa yasiru nabiyan, bagaimana dia bisa jadi nabi? Kalau bahasa kita kan begitu. Masa iya orang enggak belajar, orang enggak pernah belajar ke sekolah terus enggak bisa nulis, dan juga anak yatim jadi nabi dan rasul? Nah, itu dengan sebab ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengukuhkan makainya waw qasam, sumpah. Mana ayatnya? Wal Qur'anil, demi Al-Qur'an yang telah dikukuhkan, innaka laminal mursalin, bahwasanya engkau Muhammad adalah utusan. Ya. Kenapa hikmahnya Rasulullah yatim pada saat dalam kandungan 2 bulan? Nah, ini biar nyambung ngajinya. Rasulullah pada saat ibunda Sayyidatina Aminah mengandung, dalam kandungannya 2 bulan Rasulullah dikandung. Ayahandanya siapa ayahnya? Abdullah. Kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Pamannya siapa? Abu Thalib. Nah, pada saat Rasulullah dalam kandungan usia 2 bulan, Abdullah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk langit bersedih, malaikat semua nangis. Sampai-sampai malaikat nanya, "Ya Rabb, wahai Tuhan kami, mengapa engkau cabut nyawanya sedini mungkin, yakni pada saat Rasulullah masih di usia kandungan 2 bulan. Kau cabut ayahnya Rasulullah, yakni Abdullah. Mengapa engkau jadikan kekasihmu Muhammad menjadi seorang kondisi dalam keadaan yatim?" Apa kata Allah Ta'ala? "Ya malaikati, wahai para malaikatku, janganlah kalian berduka cita, janganlah bersedih. Di balik kematian ada rahasia hikmah yang besar, bahwasanya yang namanya seorang bapak pasti akan mendidik tata krama kepada anaknya. Kenapa aku cabut nyawanya Abdullah? Biar Nabi Muhammad aku yang mendidik. Fa ahsana ta'dibi, sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikanku," kata Allah Ta'ala. Kalau anak dididik sama bapak, terus kemudian anak besar pasti manggilnya ya abi, ya abi, wahai bapakku, pasti manggilnya bapak. Apa-apa ngadunya ke bapak. Kalau nggak ada bapak, maka ketika Nabi Muhammad ditinggal ayahnya, pasti ngadunya ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Jadi langsung kepada Allah. Maka kita lihat orang-orang besar itu lahir dengan mandiri. Ya, ada orang besar
yang apa namanya, anak mami itu maksudnya sama ibu aja sampai gede. Jarang ya. Yang kita tahu Habibie yang tinggal di Parepare menjadi tokoh besar karena mandiri hidupnya. Ya. Semua orang besar lahir dari kemandirian. Saya juga sudah mandiri selama 12 tahun, cuman belum jadi besar, badannya kecil, Pak. Jadi kalau Pak Ustadz Amir besar. Ya. Jadi hikmah ditinggalkan Nabi Muhammad di usia sangat dini supaya Allah yang mendidik, dan pendidikan yang paling baik adalah pendidikan Allah Ta'ala. Dan ketika ia mempunyai masalah tidak manggil ya abi, wahai bapakku, ngadunya nggak ke bapak, tapi ya Rabbi, wahai Tuhanku ya Allah. Nah, itu hikmahnya. Kemudian fi angkarihim, orang-orang kafir mengingkari kerasulan dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya, faraddallahu ta'ala qaulal kafirin wa anzala hadhihi surah. Dan Allah membungkam, menutup mulut kotornya orang kafir dengan turunnya ini surah, yakni surah Yasin, wa syahada bidzatihil jalil ala risalatihi wa nubuwatihi, karena Allah menyaksikan dan juga dengan keagungan Allah Ta'ala dan kebenaran risalah Nabi Muhammad, risalah kenabian. Faqala, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, inna angkaral kafir risalatika fala tagtamma bidzalika ana ashhadu innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, janganlah kau fala tagtamma, jangan kau bersedih, jangan kau khawatir bahwasanya ana, saksikanlah bahwa aku, kata Allah Ta'ala, ashhadu, menyaksikan, innaka laminal mursalin, bahwasanya engkau adalah utusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena orang-orang kufar Quraisy di sana ingkar dengan kenabian Rasul, ingkar dengan kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah membungkam, yakni buat meyakinkan. Padahal kalau kita lihat ilmunya, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang Allah kukuhkan, demi Al-Qur'an yang bijaksana, yang hakim. Walaupun nggak pakai wawu, ini bukan berarti ngurangin ayat, tapi lagi bicara redaksi kalimat. Walaupun nggak pakai demi Al-Quran, nggak pakai bahasa demi, cuma hanya Al-Quran, tetap innaka laminal mursalin. Rasul mah memang utusan Allah. Kenapa hikmahnya Allah pakai wawu qasam, pakai sumpah bahwasanya Al-Quran yang apa, demi Al-Quran yang aku kukuhkan, untuk meyakini bahwa orang-orang kafir, supaya orang-orang kafir membenarkan apa yang telah ada di sandang gelar Rasul di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, supaya buat yakin kan, kadang pakai sumpah kan? Ya, orang juga yang di atasan itu suka disumpah. Enggak, iya, malah bersumpah. Maka nanti ada hukum namanya, kalau di fikih itu ikrar. Dia buat janji, buat sumpah, nanti langgarannya apa, hukumannya apa. Ada itu hukum sumpah itu, namanya bab ikrar. Kemudian innaka laminal mursalin. Nah, falamma kanat hadhihi surah dalatun wa syahidatun ala risalatih, tatkala ini turunnya surah dan menjadikan petunjuk akan risalah Nabi Muhammad, fala jarma anna surat qalbil Quran, karena ini surah menjadi petunjuk bahwasanya kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad, maka surat qalbil Quran, maka jadilah surah Yasin ini sebagai qalbil Quran, sebagai hatinya Al-Quran. Jelas ya? Biar cepat, biar sampai ayatnya. Kama qala alaihi salam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya setiap sesuatu ada hatinya. Wa qalbul Qur'ana Yasin,
dan hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Wa man qara'aha, siapa orang yang membaca surah Yasin, kataballahu lahu qira'atal Qur'ana 10 marratin. Masya Allah. Allah tulis, Allah catat pahalanya bagi orang yang membaca surah Yasin seperti orang yang menghatamkan 10 marratin, 10 kali balikan baca Al-Quran. Jadi 1 kali surah Yasin sama seperti orang menghatamkan 10 kali hataman Al-Quran. Kata siapa? Nabi Muhammad SAW, ya, di dalam kitab ini. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, Inna Allah Ta'ala qara'a surat Yasin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, berkalam, yakni surah Yasin wa Thaha dan surah Thaha, qabla ay yakhluqa as-samawati wal ard. Jadi Allah sebelum nyiptain langit dan bumi, Allah memfirmankan surah Yasin dan surah Thaha di dalam surga. Kemudian bi alfai amin, 2000 tahun sebelum Allah ciptain langit dan bumi, Allah memfirmankan surah Yasin dan surah Thaha. Falamma sami'atil malaikatu, tatkala para malaikat mendengar Al-Qur'ana kepada surah tersebut, yakni tadi surah Yasin dan surah apa? Thaha. Qalu, malaikat mengucap begini, tuba li ummati Muhammadin nuzula alaihim hatani suratani, sungguh beruntung, tuba, sungguh beruntung, li ummati Muhammadin, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuzila alaihim, yang telah diturunkan kepada mereka, hatani, yakni 2 surat tadi, surah Yasin dan surah Thaha. Wa tuba liman tahmila bihima, dan sungguh beruntung bagi orang yang selalu membaca surah Yasin dan surah Thaha, bahkan menghafal surah Yasin dan surah Thaha. Wa tuba li alsinati tatakallama bihi, dan sungguh beruntung bagi orang yang setiap lisannya selalu basah bibirnya membaca surah Yasin dan surah Thaha. Ya, itu kata siapa? Kata malaikat. Malaikat ngomong begitu, tuba li ummati Muhammad, beruntung jadi umat Nabi Muhammad diberikan Al-Quran, di dalamnya ada surah Yasin dan surah Thaha, yang mana surah Yasin dan surah Thaha adalah Allah firmankan sebelum Allah ciptakan, 2000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah mengfirmankan surah Thaha dan surah Yasin. Ya. Lantas ada pertanyaan, malam Jumat mah jangan baca Yasin, nggak ada dalilnya. Betul, nggak ada dalil malam Jumat atau hari Jumat suruh baca Yasin. Yang diperintahkan dalam hadis Nabi suruh baca surah Al-Kahfi. Betul. Namun jangan juga dibilang nggak bagus orang yang baca Yasin malam Jumat. Ya, benar nggak? Baca Yasin bagus, baca surah Kahfi bagus, tapi jangan dibilang nggak ada dasarnya baca Yasin di malam Jumat. Mau malam apa juga boleh-boleh aja, ya. Nggak boleh usil. Memang tidak ada redaksinya Rasul memerintahkan ayo pada baca surah Yasin di malam Jumat, enggak. Tapi yang diperintahkan baca surah Kahfi. Nah, orang-orang yang nggak membaca surah Yasin di malam Jumat, jangan bilang begitu, karena Yasin merupakan qalbil Quran, jantungnya Quran, ya. Itu disebutnya, kalau mohon maaf ya, kalau bahasa tongkrongan mah ngopinya kurang jauh. Ya, ngopinya baru kopi kapal api, belum nyobain kopi Gayo, kopi Aceh, kopi Toraja, belum. Baru hanya 1 kopi kapal api aja gitu taunya. Padahal kopi-kopi lain masih enak. Paham ya? Nah, gitu. Kita lanjutkan. Kemudian wa kama qala alaihi salam, fase pertama menjelaskan nuzulul Quran, yakni turunnya ini surah,
fase kedua tadi menjelaskan fadilah atau keadaan pada saat surah Yasin dibacakan oleh Allah Ta'ala dan surah Toha. Ini fase ketiga adalah fadilah atau keutamaan surah Yasin. Nanti tafsirnya mah di halaman 3. Kama qala alaihi salam inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ahli jannah, penduduk-penduduk surga, la yaqra'una, tidak membaca sedikit pun minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, illa Toha, kecuali surah Toha, wa Yasin, dan surah Yasin, wa surat Ar-Rahman, dan surah Ar-Rahman. Jadi nanti penduduk-penduduk surga nih, mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin. Banyak ngederas Quran, ngebaca Quran, diantaranya bacanya surah Yasin, surah Toha, dan surah Ar-Rahman. Alhamdulillah kita udah hafal surahnya ya. Iya, 3 surah hafal. Yasin, Toha, Ar-Rahman. Alhamdulillah hafal kita ya. Insyaallah. Nggak tahu dalam-dalamannya mah. Insyaallah hafal. Nah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahum surat Yasin wa huma fi sakaratil maut nuzula alaihima bi'adadi kulli harfin 10 amlakin. Apabila ada seorang muslim laki-laki atau seorang muslimat perempuan, quri'a, yang dibacakan itu surah indahum pada saat fi sakaratil maut, orang tersebut yakni sakaratul maut, dibacakan apa? Surah Yasin dan surah Toha, maka nuzila alaihima bi'adadi kulli harfin 10 amlakin. Allah utus, Allah turunkan 10 malaikat dari setiap-tiap hurufnya. Kan banyak banget huruf tuh. Setiap huruf Allah utus, Allah turunkan 10 malaikat. Mau ngapain malaikat itu? Yakumuna, berdiri baina aidihima, di hadapan orang yang tadi sakaratul maut, sufufan, berbaris, yusallu alaihima, mereka bersalawat. Maksudnya malaikat bersalawat, ngedoain bagi siapa? Bagi mayit, bagi orang yang sakaratul maut, wa yastaghfiruna lahuma, dan meminta ampun kepada Allah buat orang yang tadi sakaratul maut, wa ghuslahum, dan melihat memandikan orang yang tadi sakaratul maut, wa yatbi'una janazatahum, dan Allah dan para malaikat mengiring jenazah ke dalam kuburnya. Itu orang yang ketika sakaratul maut dibacain surah Yasin dan surah Toha, malaikat turun 1 huruf dari huruf Quran, Allah utus 10 malaikat buat ngapain? Berbaris untuk ngedoain orang yang ahli mayit tadi, kemudian juga meminta ampun kepada Allah dan mengiring jenazahnya sampai kepada kuburnya. Masya Allah, luar biasa ya. Wa kama qala alaihi salam aksaru qiraati hadhihi surah, dan sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iksaru, perbanyaklah qiraat hadhihi surah, banyakin baca surah ini, yakni surah apa tadi? Surah Yasin dan Toha. Fa inna fiha, sesungguhnya dalam surah Yasin dan Toha, khosaisu kasiratin, banyak khasiat-khasiat yang banyak. Hatta qila fi syarhi hadzal hadis, sehingga dikatakan dalam ini hadis, innal ja'i'a, apabila orang yang lapar, idza qara'aha, dia baca ini surah Yasin, bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati, maksudnya khusyuk, kemudian asba'ahullahu min fadlih, Allah berikan kenyang dengan karunia Allah. Orang lapar, kemudian dia yakin dengan baca surah Yasin, dengan hudur, yakni hatinya yakin kepada Allah Ta'ala, asba'ahullah, Allah bikin kenyang. Makanya dulu kalau di pondok anak-anak lapar, ngomongnya bukan ngeliwet. Kita baca Yasin, nambah lapar, orang lapar baca Yasin lagi. Itu mah wali. Iya kan, kita bertiga belum pada makan nih dari jam 8 sore apa jam 8 Isya, habis nasi nggak ada, kemudian lama-lama ngobrol udah sampai jam 11, anak-anak bilang kita baca Yasin aja yuk,
Kalau anak-anak makan belum yakin. Kalau yakin Allah kenyangin. Kita baca sampai 3 kali, kenyang enggak, ngerecek perut pada bunyi. Tapi ini jelas hadis. Kalau yakin Allah berikan kenyang min fadlih, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in qara'aha wa an qara'aha, apabila dibaca ini surah Yasin, al khaifi, bagi orang yang takut. Orangnya takut gitu. Jam 12 ke kamar mandi takut. Takutan. Azhaballahu ta'ala khuznahu wa khawfahu. Allah hilangkan rasa sedihnya, rasa takutnya. Kalau orang sering baca Yasin, berani dia mah. Nggak ada takutnya. Ada lampu merah hajar baik. Yasin. Guyon ya itu ya, biar enggak jenuh. Kalau tawa makan pada melek tuh. Begitu diberhentiin, Prit, ngapa? Lampu merah jalan aja. Emang nggak tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa Bapak jalan? Saya nggak tahu ada Bapak. Kemudian wa an qara'ahal fakir, apabila yang bacanya orang fakir. Tahu fakir? Tahu ya? Fakir itu penghasilan 10.000, pengeluaran 15.000. Fakir. Kalau miskin mungkin hampir sama. Pemasukan 10, keluar 10. Fakir mah lebih parah. Masuk duit 10.000, pengeluaran 20, begitu. Fakir namanya. Nah, apabila yang baca orang fakir, khalasa min dainihi, maka Allah khalasa tuh yakni islah, apa namanya, Allah bereskan dari urusan hutang-hutangnya. Kalau dia punya banyak hutang, ambil wudhu langsung, gelar sejadah, baca Yasin. Tapi sebadanya kita ikhtiar, habis ke sono kemari, baca Yasin. Insyaallah. Dan bacanya di depan kuping orang kaya. Ini yakin ya. Wa idza qara'a dzul hajah, apabila yang bacanya orang punya kebutuhan, punya keinginan, banyak banget keinginannya, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, cita-citanya banyak, kerjaannya ngapain? Tidur. Diomelin, gimana sih Tong? Gitu kalau orang tahu ya. Cita-cita banyak, tapi kerjaan tidur. Iya mah, dengan tidur akan menghasilkan mimpi-mimpi yang indah. Ya mimpi doang, nggak jadi kenyataan. Nah, bagaimana bagi orang yang penuh hajat? Wa idza qara'a hadzal hajati, apabila ini surah Yasin dibaca oleh orang yang ingin punya hajat, qadallahu ta'ala hajatuhu, maka Allah penuhi keinginannya, hajatnya. Wa man qara'a fi sibah, siapa orang yang baca surah Yasin pada waktu subuh, habis sholat subuh baca Yasin, habis sholat subuh baca Yasin, yakuna fi amanillahi ta'ala ilal masa, Allah jaga dirinya dan keluarganya sampai waktu sore. Baca subuh Allah jaga sampai sore, aman hidupnya. Wa fi ayyi baladatin, bagaimana di satu desa, satu kampung, satu RT, satu RW baca surah Yasin. Ada yang baca Yasin, enggak semuanya. Se-RT ada yang baca Yasin, satu orang aja. Idza tuliyat ay fasarat rafa'allahu ta'ala anhumul bala wal qahta wal ghala wat ta'un wal waba wal marid. Masyaallah. Kudunya mah itu orang-orang yang enggak baca Yasin ngasih duit sama dia itu. Maksudnya apa? Ada satu desa, atau bahasanya baladatin umum, negara ke bahasanya satu kampung, satu desa, ada yang baca Yasin satu orang aja, maka Allah angkat apa yang diangkat? Anhumul bala, Allah hilangkan balai, Allah hilangkan apa namanya qahqa, bencana, Allah hilangkan gola, yakni kesusahan, krisis, wa ta'un, dan penyakit wabah dan lain sebagainya.
Berarti enak ya punya tetangga yang baca Yasin, punya tetangga yang rajin, gara-gara dia mungkin syariatnya ya bisa hilang penyakit. Makanya kudunya mah itu ya tiap sore pada ngaji enak ya, ngaji Yasin begitu, Masya Allah. Di surah yang lain juga sama artinya, kita ingat zikrullah. Kemudian waman qira'ah fil lail, gimana kalau orang bacanya malam? Orang baca Yasinnya malam, yakuna ahlau fi amanillahi ta'ala ila sibahi. Allah jaga keluarganya dari keamanannya ila sibahi sampai waktu subuh. Dia baca Isya misalnya sampai subuh dijaga, enggak kemalingan rumahnya. Ya, aman, enggak ada pencuri, aman, enggak terjadi apa-apa dengan ikhtiar, dengan syariat, yakni membaca surah Yasin. Bagaimana kalau dibacainya di depan mayit? Boleh enggak? Saya minum dulu dah. Ibu-ibu boleh enggak baca surah Yasin di depan orang yang meninggal? Bapak-bapak boleh enggak? Nangis suaminya, istrinya meninggal, air matanya keluarnya satu doang. Yang satu menangis, yang satu melihat buat gantinya. Terus bapaknya, suaminya baca tuh di depan mayitnya, yakni di depan almarhumah istrinya. Wa idza qara'at 'alal mayyiti, apabila ini surah Yasin dibaca bagi orang yang meninggal, khuffifat anhu azabal qabri. Masya Allah, Allah ringankan azab siksanya di dalam kubur. Kedepannya ada kalimat in kana min ahlil azab, apabila kalau itu mayit memang pantas buat disiksa, begitu bahasa. Kalau dia ahli maksiat terus dia bakal disiksa, tapi Allah ringankan siksanya dengan sebab ada yang membaca surah Yasin. Kemudian waman ahal mana tadi? Wa illa fala takuna fi ruhihi rohatan. Kalau bukan ahli azab, yakni bukan ahli siksa, yakni tidak disiksa di dalam azab kuburnya, maka mendapatkan ketenangan, rohatun, ziyadatan, dan juga diberikan rahmat kasih sayang yang bertambah-tambah dalam kuburnya. Raudhah min riyadil jinan, menjadi taman dari taman surga. Masya Allah. Ya, itu fase tentang fadilah surah Yasin. Yang tadi pertama sebab turunnya surah Yasin karena orang-orang kufar mengingkari kerasulan Nabi. Kemudian fase sini adalah keutamaan fadilah orang-orang yang membaca surah Yasin. Nah, fase berikutnya terusin 5 menit lagi ya. Wa fi lafzi Yasin. Nah, sekarang ayatnya surah Yasinnya. Lafaz Yasin khamsatu aqwalin, ada 5 pendapat ulama. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ulama tafsir mengatakan Yasin maknanya ya insan, wahai manusia. Iya-nya huruf iya nida, panggilan wahai, berarti insan adalah manusia. Wa'adatul Arab, dan menjadi kebiasaan pada suku Arab itu, mana hilang, aduh, annahum ya'khuduna min kulli kalimatin, sesungguhnya setiap orang Arab itu suka mengambil dari kalimat harfan summa yatalaffazuna bih. Jadi sering nyingkat, kalau kata kita mau disingkat-singkat gitu ya. PBAK, apa PBAK ya? Kemarin baru PBAK tuh tadi tuh. Pembekalan apa itu tadi ya, saya lupa. Mahasiswa baru pokoknya lah begitu. Singkatan. Nah, ini juga sama disingkat. Yasin, kebiasaan orang Arab itu yakhuduna min kulli kalimatin harfan, setiap satu huruf mempunyai makna. Ya adalah wahai, yakni huruf ya, ya nida. Insan, huruf sa-nya adalah insan, wahai manusia. Kemudian wa minal insani sinan faruquhuma, setiap dari huruf itu disatuin ya-nya, yaitu dari huruf Yasin ya, sinnya adalah insan. Atau yang kedua adalah
Ya Muhammadu alaihi salam, wahai Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan Yasin adalah nama lain dari Nabi Muhammad. Yang masyhur nama Nabi Muhammad Ahmad, Yasin, Toha, terus siapa lagi? Banyak Nabi Muhammad punya nama. Kalau dalam Taurat itu Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad. Maka datang nanti setelah Nabi Isa alaihissalam ada nabi yang bernama Ahmad. Maka orang-orang yang salah nafsirin akhirnya apa? Mirza Ghulam Ahmad. Salah. Padahal Ahmad adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal muradu ba'dul mufassirin ya sayyidal mursalin. Sebagian ulama tafsir mengatakan Yasin artinya ya sayyidal mursalin, wahai pemimpin para utusan Allah. Yang ketiga, ba'duhum Yasin ismu min asma'il Quran. Sebagian ulama mengatakan Yasin adalah nama dari nama Al-Quran. Ya. Wa qala ba'duhum Yasin ismu min asma'illah. Sebagian ulama tafsir mengatakan Yasin adalah nama dari nama-nama Allah yang selain 99. Nah, Yasin termasuk adalah min asma'illah. Sekarang itu tinjauan dari ulama tafsir. Bagaimana ulama qiraat? Ada banyak ibu-ibu, bapak-bapak baca Quran tinjauannya banyak. Satu disebutnya ada asbabun nuzul. Kita harus tahu bagaimana riwayat turunnya itu Al-Quran, maka kita belajar namanya kitab tafsir, disebut ulamanya mufassirin. Ada kitab hadis, kita harus tahu juga namanya asbabul wurud, bagaimana itu kisah turunnya itu hadis, ya, riwayat-riwayatnya, maka disebutnya ulamanya muhaddisin. Nah, kalau kita baca Quran diantaranya tajwid, ulamanya namanya qoriyin, ya, orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, itu mempunyai 7 imam. Perhatikan terakhir nih, ada imam hafiz, ya, imam asim. Cara baca Quran ada berapa? 7. Saya contohin dulu, baru nanti kita sebutin. Ini Yasin menurut qiraat Imam Kisai bil imalati, dengan imalah bainal kasra wal fathah, bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Boleh nggak? Boleh menurut Imam Kisai. Makanya orang ada baca wadduha, ada. Itu namanya imalah bainal kasra wal fathah, antara kasra dengan fathah, namanya imalah. Itu menurut ulama qiraat. Siapa yang bolehin? Imam Kisai. Maka yang kita baca setiap hari itu namanya Imam Asim, riwayatnya Hafiz dan Syu'bah. Imam Asim punya 2 murid, namanya satu Imam Hafiz yang kita sering baca, yang kedua adalah Imam Syu'bah. Yang berikutnya ada ulama qiraat namanya Imam Nafi, riwayatnya Qalun dan Warsh. Ada Imam Ibnu Katsir, riwayatnya Imam Bazi dan Kumbul. Sudah masuk, ya. Imam Ibnu Amr, ada Imam Asim, ada Imam Hamzah. Ada yang boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Maknya panjang, ya. Itu riwayat siapa? Riwayat Imam Kisai, Ya'qub dan juga Imam Asim, riwayat Syu'bah dan Hafiz. Dibaca panjang. Namun jangan menyalahkan yang baca pendek. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Maknya enggak panjang. Benar apa salah? Benar. Karena itu bacaan Maliki yaumiddin maknya dipendekkan, riwayatnya Imam Nafi. Jadi kalau emang belum jauh-jauh ngopinya, jangan nyalain kopi orang. Maksudnya begini, para netizen itu banyak, saya lihat di YouTube ada imam siapa? Bu Haja kemarin yang baru datang,
Habib Umar, bacaan Habib Umar kok berantakan. Jangan nyalain, emang kita siapa? Gitu ya, ngukur diri. Emang kita siapa nyalain ulama besar, wali? Karena apa saya katakan wali? Orang segitu banyaknya di Istiqlal nggak ada yang diundang, datang sampai penuh manusia ngejuta. Dengan datangnya Habib Umar, beliau baca dalam sholatnya. Ini para deterjen, para netizen berkomentar, Habib Umar bacaan Qurannya nggak bagus katanya. Bukan yang nggak bagus, dianya yang kurang jauh mainnya. Benar. Itu diantaranya buktinya. Boleh baca orang ihdinas siratal mustaqim, bukan siratal. Boleh. Yang membolehkan adalah Imam Hamzah riwayat Khalaf. Maka ketika kita dengar suatu tempat atau kan kita ahli sholat ya, di mana ada masjid baik kita berhenti ya. Begitu kita sholat dengar imamnya baca ihdinas siratal mustaqim, boleh. Siapa yang membolehkan? Imam Hamzah riwayat Khalaf. Jadi jangan dulu menyalahkan dah ya. Kita malah lagi belajar. Kalau insya Allah kita udah paham, maka nggak ada yang salah. Sebenarnya bukan memperbanyak permasalahan, tapi kita kecilkan permasalahan dan perbesar persamaan. Biarin berbeda. Sendal juga kalau kanan semua ribet makanya. Dia bisa bagus karena kanan kiri. Pelangi nggak indah kalau nggak beda warnanya. Pelangi hijau aja nggak enak. Ada merah, ada kuning. Artinya perbedaan menjadi rahmat, kasih sayang bagi umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ketika kita diberikan kesehatan, kita bisa terus lanjut kepada ayat wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, karena memang waktunya juga sudah sedikit lagi masuk Isra. Mudah-mudahan kita dengan ngaji surah Yasin ya, bukan berarti menafikan surah-surah yang lain, artinya biar nambah mahabbah, nambah senang, nambah demen. Apalagi kalau kita paham artinya, maka yakinnya bertambah yakin. Bukan kita selama ini nggak yakin, cuma belum nyerap. Apa itu nyerap? Beda antara yakin sama nyerap. Kalau yakin itu sampai ke dalam, tapi kalau nyerap bener-bener masuk ke dalam, kayak semur oncom dalam nasi dia sampai dalam Pak masuknya. Tapi kalau yakin itu seperti tahu putih di dalam semur, begitu dibuka dalamnya coklat apa putih? Masih putih, berarti belum nyerap. Maka mudah-mudahan sampai nyerap kita yakin. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan, keberkahan, juga rizki kita berlimpah dalam rangka untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, cucu, turunan kita semua dijadikan orang-orang yang baik. Dengan wasilah bapak dan ibu selalu ta'lim, dengan wasilah itulah, pelantara itulah, semuanya dijadikan orang-orang min ahlil khair, orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haus, aduh.